Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit sistem informasi menggunakan framework COBIT-5. Pengertian COBIT-5. COBIT atau Control Object for Information and Related Technology adalah suatu panduan standar praktek manajemen teknologi informasi dan sekumpulan dokumentasi best practice untuk tata kelola TI yang dapat membantu auditor, manajemen, dan pengguna untuk menjembatani pemisah atau gap antara risiko bisnis, kebutuhan pengendalian, dan permasalahan teknis. Selanjutnya, sejarah COBIT. COBIT pertama kali diterbitkan pada tahun 1996. Yang edisi kedua COBIT diterbitkan yaitu pada tahun 1998. Selanjutnya pada tahun 2000 COBIT 3.0 diterbitkan. Pada tahun 2005 COBIT 4.0 diterbitkan. Selanjutnya pada tahun 2007 COBIT 4.1 diterbitkan, dan yang terakhir COBIT 5 diterbitkan pada tahun 2012. Selanjutnya yaitu prinsip COBIT 5 ada 5. Yang pertama, meeting stakeholder needs. Yang kedua, covering the enterprise end-to-end. Yang ketiga, applying a single integrated network. Dan yang keempat, enabling a holistic approach. Yang terakhir adalah separating governance from management. Kita yang pertama dulu. Yang pertama, meeting stakeholder needs itu adalah keberadaan sebuah perusahaan untuk menciptakan nilai kepada stakeholder-nya, termasuk stakeholder untuk keamanan informasi, didasarkan pada pemeliharaan keseimbangan antara realisasi keuntungan dan optimalisasi risiko dan penggunaan sumber daya yang ada. Optimalisasi risiko dianggap paling relevan untuk keamanan informasi. Setiap perusahaan memiliki tujuan yang berbeda-beda, sehingga perusahaan tersebut harus membantu menyesuaikan atau melakukan custom size COBIT 5 ke konteks perusahaan yang dimiliki. Selanjutnya yaitu covering the enterprise end-to-end. Covering the enterprise end-to-end adalah mengakomodasi seluruh fungsi dan proses yang terdapat pada enterprise. COBIT 5 tidak hanya fokus pada fungsi IT, namun termasuk pada pemeliharaan informasi dan teknologi terkait sebagai aset layaknya aset-aset yang terdapat pada enterprise. Yang kedua, mengakomodasi seluruh stakeholders, fungsi dan proses yang relevan dengan keamanan informasi. Selanjutnya yaitu applying a single integrated network. COBIT 5 dapat disesuaikan dengan standar dan framework lain, serta mengizinkan perusahaan untuk menggunakan standar dan framework lain sebagai lingkup manajemen kerangka kerja untuk IT enterprise. COBIT 5 for Information Security membawa pengetahuan dari versi ISACA sebelumnya seperti COBIT, BMIS, RIS IT, File IT dengan panduan dari standar ISO atau IAC 27000 yang merupakan standar ISF untuk keamanan informasi, dan US National Institute of Standard and Technology atau NIST SP853A. Yang keempat yaitu enabling a holistic approach. COBIT 5 mendefinisikan kumpulan pemicu yang disebut enabler untuk mendukung implementasi pemerintah yang komprehensif dan manajemen sistem perusahaan IT dan informasi. Enabler adalah faktor individual dan kolektif yang mempengaruhi suatu agar dapat berjalan atau bekerja. Kerangka kerja COBIT 5 mendefinisikan 7 kategori enablers yang dapat dilihat pada gambar di samping. 7 enabler yang digunakan pada COBIT 5 meliputi
Yang pertama, principle, policy, and frameworks. Yang kedua, proses. Yang ketiga, organizational structure. Yang keempat, kultur, etnik, dan behavior. Yang kelima, information. Yang keenam, service, infrastructure, and applications. Dan yang terakhir, people, skills, and competency. Dan prinsip COVID yang terakhir yaitu separating governance from management. COVID 5 dengan tegas membedakan pemerintahan dan manajemen. Kedua disiplin ini memiliki tipe aktivitas yang berbeda, membutuhkan struktur organisasi yang berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda. Di sini terdapat gambar yang menunjukkan perbedaan suatu sudut pandang. Gambar yang pertama yaitu dari sudut pandang pemerintah. Pemerintah mengetahui kebutuhan, kondisi, dan pilihan stakeholder, visi enterprise yang harus dicapai dengan melakukan pengaturan, skala prioritas, dan membuat keputusan penting, dan memonitor kinerja serta memastikan pencapaian dari tujuan yang menjadi goal. Sedangkan sudut pandang dari manajemen yaitu manajemen melakukan perencanaan, pengembangan, langkah-langkah, dan memonitor aktivitas yang disesuaikan dengan tujuan pemerintahan untuk mencapai goals yang diinginkan. Pada praktiknya, terdapat perbedaan rules dari keamanan informasi pemerintahan dan manajemen yang dapat digambarkan pada gambar 2, di mana terdapat proses-proses yang dilakukan pemerintahan dan proses-proses yang dilakukan manajemen, masing-masing memiliki responsibility atau tanggung jawab yang berbeda-beda. Selanjutnya kita ke model referensi proses dalam COVID 5. COVID 5 membagi proses tata kelola dan manajemen TI perusahaan menjadi 2 domain proses utama. Yang pertama, tata kelola, memuat 5 proses tata kelola di mana akan ditentukan praktik-praktik dalam setiap proses evaluasi, direct, dan monitor atau IDM. Yang kedua, manajemen memuat 4 domain sejajar dengan area tanggung jawab dari plan, build, run, and monitor atau PBRM dan menyediakan ruang lingkup TI yang menyeluruh dari ujung ke ujung. Domain ini merupakan evolusi dari domain dan struktur proses dalam COVID 4.1 yaitu yang pertama align, plan, and organize APO, penyelarasan, perencanaan, dan pengaturan. Yang kedua yaitu build, acquire, and implement atau BAI, yaitu membangun, memperoleh, dan mengimplementasikan. Yang ketiga yaitu deliver, service, and support atau DSS, yaitu mengirimkan layanan dan dukungan. Yang terakhir yaitu monitor, evaluate, dan assess atau MIE, yaitu pengawasan, evaluasi, dan penilaian. Nah, selanjutnya kita akan melihat tingkatan kapabilitas yang dapat dicapai oleh masing-masing proses. Yang pertama yaitu 0, incomplete process, yaitu proses yang tidak lengkap. Yang kedua, 1, performance process, proses dijalankan satu atribut, proses yang diimplementasikan berhasil mencapai tujuannya. Yang ketiga, management process, proses teratur atau 2 atribut, proses yang telah dijalankan seperti di atas, telah diimplementasikan dalam cara yang lebih teratur, direncanakan, dipantau, dan disesuaikan. Selanjutnya, established process atau proses tetap. Proses di atas telah diimplementasikan menggunakan proses tertentu yang telah ditetapkan yang mampu mencapai outcome yang diharapkan. Selanjutnya yaitu predictable process atau proses yang dapat diprediksi. Proses di atas telah dijalankan dalam batasan yang ditentukan untuk mencapai outcome proses yang diharapkan. Yang terakhir yaitu optimizing process atau proses optimasi. Proses ini atas terus ditingkatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi tujuan bisnis saat ini dan
di masa depan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang kelebihan. Kelebihan dari COVID-5 yaitu efektif dan efisien, berhubungan dengan informasi yang relevan dan berkenaan dengan proses bisnis, dan sebaik mungkin informasi dikirim tepat waktu, benar, konsisten, dan berguna. Yang ketiga yaitu rahasia. Yang keempat, proteksi terhadap informasi yang sensitif dari akses yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima, integritas. Selanjutnya, berhubungan dengan ketepatan dan kelengkapan dari sebuah informasi. Ketersediaan, berhubungan dengan ketersediaannya informasi ketika dibutuhkan oleh proses bisnis sekarang dan masa depan. Selanjutnya, kepatuhan nyata, berhubungan dengan penyediaan informasi yang sesuai untuk manajemen. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.